Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Kepada yang saya muliakan, para alim ulama, para cendekiawan, pemikir, dan hadirin undangan yang kami hormati. Di sini setelah dari awal pembukaan dari seminar pada hari ini adalah mengenai masalah-masalah yang bersifat nampak. Dalam arti kita bisa mencerna dengan indera kita. Sekarang kita itu akan mencerna dengan hati kita atau nurani kita, jiwa kita, sehingga hal ini juga kaitannya dengan perasaan kita untuk menghayati apakah tasawuf yang sebenarnya menurut Kiai Haji Ahmad Rifai. Tapi meskipun sifatnya adalah hati dan gaib, mudah-mudahan Bapak ini mendengar suara saya dan juga melihat saya. Demikian. Jadi sebagaimana pengantar-pengantar terdahulu seperti yang diantarkan oleh Bapak Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, kemudian oleh pengantar-pengantar yang lain, itu sudah diketahui bagaimana sedikit latar belakang kehidupan Kiai Haji Ahmad Rifai itu, di mana kehidupan beliau adalah dilingkupi oleh sosio-kultural, di mana dianggap tidak menguntungkan masyarakat Indonesia dan Jawa pada khususnya, dan khususnya lagi bagi umat Islam pada waktu itu. Sehingga segala hal yang sifatnya itu kurang pas atau sesuai, bahkan kurang mendukung dengan pemerintah pada zaman itu, di mana mulai sejak tahun 1602 Masehi adalah Indonesia ini sudah didatangi oleh Belanda, dijajah sekaligus. Meskipun sebelumnya memang secara tidak langsung orang-orang Portugis dan Spanyol memang sudah ada di sini, tetapi kedudukannya tidak sebagaimana Belanda menjajah Indonesia. Sehingga hal-hal semacam ini menimbulkan semacam hal yang tidak diinginkan dari istilahnya dakwah-dakwah atau pemikiran yang disampaikan Ahmad Rifai, terutama dalam keagamaan ini. Apalagi disertai dengan fobi-fobi dari orang-orang Belanda pada zaman itu, di mana ada fobi haji, ada fobi Islamologi fobi dan sebagainya. Ini apapun yang diucapkan, apapun yang disampaikan, karena sudah ada fobi dari lingkungan, ya, katakan saja perintah pada waktu itu dan masyarakat pada umumnya yang tidak paham, sehingga apapun yang disampaikan itu seakan-akan tidak atau kurang mendapat tanggapan. Sudah terlanjur katanya disampaikan meskipun benar. Di celah-celah situasi kehidupan masyarakat semacam itu, maka pada saat itu sebenarnya bermunculan tokoh-tokoh yang semacam Kiai Haji Ahmad Rifai. Tapi mungkin karena dari cara yang dilakukan dalam menyemburkan atau istilahnya menyiramkan ajaran Islam ini berbeda, sehingga seakan-akan yang kelihatan itu hanya gerakan-gerakan yang dianggap protes oleh pemerintah Belanda, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai itu, yang bermula dari daerah Batang, yaitu di Kalisalak, Karsidenan, Pekalongan. Beliau menyuguhkan pemikiran baru
Dalam arti pemikiran baru di sini bukan berarti pemikiran baru tentang konsepsi Islam, bukan berarti Islam baru, bukan. Tapi baru pada zaman itu, di mana Jawa itu seakan tidak ada yang berani untuk mengungkapkan tentang kebenaran Islam secara murni, karena mungkin ada semacam kekhawatiran terhadap situasi negara pada zaman itu. Jadi pemikiran barunya adalah demikian, yang tertuang dalam pemikiran Ahmad Rifai yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya terutama, dan juga di samping itu keistimewaannya lagi sampai sekarang adalah Kiai Haji Ahmad Rifai juga dapat menulis kitab-kitab yang berisi tentang ajaran Islam, terutama adalah tentang 3 ilmu itu, yaitu usuluddin, sebagaimana yang Bapak tadi dengarkan konsepnya itu bagaimana, kemudian adalah fikih, yaitu ilmu-ilmu lahir, kemudian tasawuf, yang jumlah kitabnya itu lebih kurang ada 55 buah. Bapak bisa lihat pada makalah saudara Dr. Andi Siswadi pada halaman 8, itu hasil karya-karya dari Kiai Haji Ahmad Rifai. Kemudian dalam makalah ini, tentu saja karena sudah diawali saya adalah menyampaikan masalah tasawufnya, dan itu juga tidak sepenuhnya tuntas karena sifatnya ini adalah bukan pembahasan secara utuh, tapi seakan lebih bersifat informatif demikian. Jadi seakan kami tidak dalam seminar ini barangkali tidak mampu mengungkap secara utuh dan keseluruhan tentang konsepsi pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai. Dari itu, dalam tasawuf ini yang dituangkan dalam kitab-kitabnya seperti Husnul Matolib, kemudian Riayat al-Himah, Abyanul Hawaij, kemudian Thariqat, dan di kitab-kitab lain seperti Syarhul Iman dan lain-lain, itu adalah sebagaimana diketahui dari usuluddinnya sebagai kepalanya atau sebagai pokok dari ambilannya, karena tasawuf ini adalah memang dari cabangnya, itu adalah diambil dari nas-nas atau sumber pokok Al-Quran dan hadis, ditambah dengan ijma dan qiyas. Sedang imam yang diikuti oleh beliau adalah Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, wafat pada tahun 360 Hijriah. Itu dapat dilihat kalau yang sudah mengetahui tentang kitab Tarjumah atau kitabnya Ahmad Rifai itu pada Abyan al-Hawaid jilid yang ke-6 halaman 63 sekitar. Jadi di sini dalam mengungkapkan masalah tasawuf atau konsepsinya tasawuf, Kiai Haji Ahmad Rifai itu membahas tentang idealisasi manusia sempurna. Ini lidahnya kaku, habis baru minum sedikit Pak, jadi masih kaku, kering sejak pagi. Jadi idealisasi manusia sempurna dalam arti membahas tentang sebagian dari tingkah laku, baik yang bersifat terpuji yang harus diamalkan, yaitu bentuknya adalah akhlak mahmudah, kemudian sifat-sifat tercela atau biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Itu sebagaimana dijelaskan di sini sebelumnya, pengertian tentang tasawuf adalah sebagaimana yang kami kutip di sini, ya bahasanya Jawa dan sastra. Kami pun sebagai orang Jawa asli yang lahir di Jawa kadang-kadang juga tidak paham dengan bahasa ini. Utawi ilmu tasawuf partelane, itu
ngawaruhi ing satengahé kelakuane sifat pinuji lan cinelo ning atine supaya bener ati maring Allah nejane. Itu barangkali kalau bahasa Indonesia bebasnya, ini bukan terjemahannya, karena ini adalah sudah bahasa Jawa diterjemahkan kemana. Sebab yang namanya Indonesia dengan bahasa Jawa itu saling melengkapi, jadi terjemahannya nggak ada bahasa Indonesianya. Ya barangkali pengertian ilmu tasawuf itu adalah mengetahui di antara sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat mahmudah dan juga sifat-sifat yang tercela, madmumah, supaya bener ati maring Allah nejane, dalam arti hatinya itu ya kepada Allah, dalam arti mencari ridha Allah gitu. Kemudian dalam diungkapkan selanjutnya, di samping merumuskan tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela itu, beliau menekankan tujuan tasawuf itu dituangkan dalam kitabnya yang kami kutip di sini, Lan Ngilmu Tasawuf Kan Gusti Nutur, yang tadi dijelaskan, iku parentah ambejiki ati milahur nejo maring Allah kinasih kinaweluhur lan saking liyane Allah hasilo mungkur. Ini barangkali yang Jawa agak paham, tapi yang dari luar Jawa nggak bisa. Dan ilmu tasawuf yang telah dibicarakan tadi, yaitu sifat-sifat terpuji dan tercela, itu adalah perintah untuk mensucikan hati dan sekaligus memeliharanya. Nejo maring Allah kinasih kinaweluhur, artinya sehingga dengan demikian itu hati manusia agar selalu lurus dan tidak pernah melencong atau melengos dari hal-hal yang memang dilarang. Dalam arti faham sunni, yang tadi sudah dijelaskan berkali-kali sunni itu apa. Sunni adalah menurut Sirajuddin Abbas dalam I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, halaman yang ke-16, itu singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sepenuhnya diselaraskan dengan pertimbangan ilmu syariah. Karena apa? Syariah dan tasawuf merupakan dua ilmu yang berhubungan erat. Karena keduanya adalah merupakan perwujudan dari kesadaran iman yang mendalam, di mana syariah adalah perwujudan dari aspek lahiriah, sedang tasawuf adalah perwujudan dari aspek batiniah, dari aspek rohaniyah manusia itu. Sehingga dalam pemikiran tasawufnya itu, sebagaimana tadi saya jelaskan, adalah pembentukan moral. Moral di sini kelihatannya terlalu sempit kalau mengatakan moral, sebab dilihat dari bahasanya saja itu seakan moral dari bahasa Inggris itu hanya menyangkut sifat-sifat lahiriah saja. Tapi barangkali lebih pas adalah pembentukan akhlak dalam kehidupan manusia, dengan jalan membekali diri dengan sifat-sifat yang terpuji atau akhlak mahmudah, kemudian menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela atau akhlak mazmumah. Nah, dalam kitab-kitabnya Kiai Haji Ahmad Rifai memerinci tentang akhlak, sifat pinuji dan sifat cinelo, sifat terpuji dan sifat tercela ini ada 8 dan 8. Jadi semuanya total 16. Jadi bukan 8 dan 7 atau 8 dan 9, tapi di sini dipaskan 8 dan 8. Meskipun sebenarnya bukan hanya 8 itu tok, barangkali banyak sekali, tapi menurut Kiai Jamadri barangkali itu yang sudah mewakili dari yang sekian banyak. Nah, sehingga memerinci bahwa 8 sifat yang terpuji itu adalah zuhud, qanaah, sabar, tawakal, mujahidah, ridho, syukur, dan ikhlas. Ini sesuai dengan
ungkapan beliau dalam sebuah kitabnya, ya, dalam kitab Husnul Matolib, dalam Riayat Al-Himah, kemudian dalam Abyan Al-Hawaid, itu punya semacam kesamaan dalam mengungkapkan ini, utawi partelane satengah sifat kang pinuji dene syarak manfaat, yaiku 8 perkara iki wilangane: zuhud, qanaah, sabar, tawakal atine, mujadah, ridho, syukur, ikhlas nejane, khauf, muhibbah, ma'rifat, kawengku maknane. Nah, ini barangkali sudah bisa dipaham. Yang terakhir, khauf, muhibbah, ma'rifat, kawengku maknane, ini kami jelaskan adalah sifat terpuji yang 8 itu ditempuh oleh kita itu agar mencapai suatu kondisi batin yang lebih tinggi dan lebih baik, yakni dengan tujuan khauf dan muhibbah serta ma'rifat. Jadi dalam penjelasannya dalam kitab-kitabnya Kiai Haji Ahmad Rifai tentang zuhad itu menurut bahasa adalah meninggalkan kehidupan dunia. Jadi kita disuruh meninggalkan kehidupan dunia menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syara atau istilah syariat itu dijelaskan adalah kesediaan hati dalam melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah tanpa meninggalkan kehidupan dunia dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara berpantang terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan juga berpantang terhadap hal-hal yang bersifat, ya istilahnya mubah, makruh, dan juga haram. Dan berpantang kepada hal yang bersifat haram ini dianggap sebagai pantangan yang wajib. Kemudian terhadap hal-hal yang sifatnya mubah, makruh, dan sejenisnya itu dianggap sebagai pantangan yang sunnah saja. Dan orang-orang yang bisa melaksanakan zuhud, ya, dalam arti menjalankan zuhud semacam itu, bukan nanti melalaikan dunia sama sekali, tetapi dia mencari dunia itu sebagai wahana untuk taat kepada Allah, dalam arti sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Bahkan diwajibkan berikhtiar kita sebagai manusia, ya terutama pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dikatakan orang yang semacam ini adalah beruntung sebelum ditinggal oleh dunia, dalam sebelum mati itu bersiap-siap dengan bekal untuk taat kepada Allah. Sebelum kita masuk liang kubur kita siap-siap, ya, bagaimana nanti bekal di kuburnya dan lain sebagainya. Saya kira garis besarnya seorang zahid hendaklah mencari keduniaan atau rizki, tetapi untuk berbakti dan beribadah kepada Allah, itu saja.